wabarakatuh. Kami dari Periksa Banten, cabang Pekanbaru, Riau, akan memperagakan keilmuan ilmu laduni Karomah Sunan Kalijaga untuk beberapa jurus yang kami akan praktikkan agar netizen, pemirsa, subscriber, semuanya yang menonton ini agar dapat memahami apa itu pertama jurus jeblak ya. Jeblak itu artinya mementalkan lawan. Itu tingkat pertama. Jadi orang yang sudah diisi karomah, dia sudah bisa mementalkan lawannya ya, tanpa harus mengeluarkan ilmu pernapasan atau tenaga dalam. Ya, kita langsung saja ya. Ini jurus pertama, tingkat pertama, yaitu jeblak. Mari kita saksikan. Oke, pause. Oke, itu pertama jurus jeblak ya, mementahkan lawan. Coba sekali lagi, pukulannya jangan gini. Push. Dengan tinju coba. Iya. Oke. Mana lebih enak membalnya? Sama aja. Oke. Itu jurus pertama, mementahkan lawan ya. Tingkat pertama. Sekarang kita masuk tingkat kedua, yaitu ucap nyatanya rapat ya. Ucap nyata rapat ya. Enggak, ucapin lah. Rapat ya. Angkat. Maju ya. Buktikan dulu rapatnya. Angkat ya. Ini orang rapat, sini kameranya. Oke, turunkan. Sini kameranya. Ini orang rapat ya, begini ya. Nah, ini urat nadinya terkunci ya. Sekarang lemaskan. Lemas. Iya. Nah, jadi posisi orang lemas ini, dia lemas tidak berdaya. Oh. Ini lemas tidak berdaya ya. Ya. Jadi orang lemas dia tidak berdaya nih. Seperti kain basah. Kalau nah, itu tanda orang lemas. Ya. Nah, betul-betul lemas tidak berdaya. Nah, ini ucap nyata jurus ilmu laduni yang ketiga, tingkat 3, lemas. Nah, sekarang kenapa ilmu ini harus dipraktekkan? Kenapa harus dilatihkan? Supaya jangan memakan korban. Jadi harus fasih untuk menyembuhkannya, agar teman-teman nanti ketemu lawan di jalan juga harus bisa memaafkan si lawan, dan si lawan juga harus disembuhkan. Karena apabila kita biarkan orang mati, kita biarkan begini mati, berarti bukan dia yang zolim, kita yang zolim. Kita juga harus belajar memaafkan orang yang zolim ya. Oke, sekarang cara menyembuhkannya, coba. Ini supaya fasih ya. Sudah. Nah, kan belum kan? Nah, jadi itulah guna kita teman-teman latihan supaya tahu cara menyembuhkannya sampai fasih ya. Coba lagi sembuhkan. Sudah. Nah, belum kan? Nah, karena jarang latihan. Nah, jadi ini bahayanya kalau ilmu ini kita turunkan kepada orang yang nggak paham. Nah, lagi, sembuhkan lagi. Nah, masih belum sembuh. Jadi cara penyembuhannya ini, bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Nah, itu baru separuh, masih lembut. Lagi, sekali lagi. Ya, tarik dadanya. Iya.
Ya, lihat ya efeknya ya. Efek daripada penyembuhan kalau yang kurang tepat. Ini perlu harus dipelajari. Jadi kita tidak boleh sepele karena ini ilmu juga titipan. Nah, kita juga harus menerima amanat titipan ini. Itu baru 3 tingkat ya. Oke, kita masuk tingkat yang keempat. Yang keempat adalah tingkat nyatanya, ucap nyatanya pengsan. Nah, jadi pengsan kita tidak boleh mempraktekkan. Sedangkan lemas sudah susah untuk menyembuhkan, apalagi ucap nyatanya pengsan. Nah, sekarang kita naik ke tingkat kelima, rapat belakang. Rapat belakang ini saudara-saudara netizen, subscriber atau yang nonton boleh nanti bantu subscribe-nya. Yaitu rapat belakang ini apabila dipukul dari belakang, lawan akan rapat jadi patung. Mana goloknya? Pos. Ini kita uji coba dengan senjata ya. Tester kita ini sudah ya, kita latih. Ini asli ya senjatanya. Jadi sudah kita latih. Kalau bacok beneran. Orang yang berniat begal rampok itu kalau bacok beneran, nggak ada bohong-bohongan. Jadi nggak ada usut canda. Kalau usut canda pasti kena. Jadi kalau bacok beneran harus mengeluarkan niat zolim ya. Nah, kita praktekkan tingkat 5 dasar rapat belakang. Ya. Nih rapat belakang namanya. Nih, kekerasannya seperti batu, dia otomatis ya. Kan lemas. Lemas. Ya, kurang kuat. Lemas. Lagi, dah. Nah, sembuhkan aja. Lihat ya efek orang lemas ya. Sudah. Iya, bentar, tarik dadanya. Sudah. Jadi buat teman-teman juga nih pelajaran. Kalau menyembuhkan teman kita, tester kita, dadanya jangan dipukul ya. Ini buat teman-teman juga sepadepokan atau yang memiliki ilmu laduni. Kalau kita bilang bismillahirrahmanirrahim sudah ataupun sembuh, jangan di bagian dada. Nah, karena ini terkunci. Jadi sembuhnya, sudahnya di sini dulu ketika dia sadar. Ini adalah penarikan energi, bukan penyembuhan, penyadaran. Jadi kalau dia sudah sadar, energinya kita tarik, sudah, supaya lepas semuanya. Jadi kunciannya ada di jantung. Nah, jangan dipukul dia bisa batuk, bisa muntah. Oke, itu tingkat murid dasar. Jadi kalau yang sudah dijazahkan 5 tingkat, ya kemampuannya seperti ini. Dari belakang juga udah nggak bisa dibacok, dari depan juga gua udah nggak bisa dibacok, dan dari mana-mana sudah nggak bisa. Itu 5 tingkat. Jadi ini murid dasar 5 tingkat. Oke, terima kasih. Ini peragaan murid dasar 1 sampai 5 tingkat. Untuk penjelasan pertama dari ilmu laduni Wisai Banten. Terima kasih pada tester kita Bang Rian dan pada Asraf. Ya, semoga berkah. Ilmu ini bermanfaat, keterangannya buat subscriber, netizen, dan yang belum paham dengan ilmu laduni. Ya, ini penjelasan ilmu laduni. Jadi ilmu ini hanya dijazahkan 5 menit sudah, dan sudah bisa berfungsi. Ucapannya sudah nyata, kun fayakun. Semuanya atas izin Allah. Tergantung hati kita ingin mendekati pada Allah, Allah akan jaga kita. Kalau hatinya tidak ingin hijrah, tidak ingin berbuat kebaikan, meningkatkan kualitas ibadah, Allah tidak akan menjaga seseorang itu. Jadi Allah sayang kepada hambanya yang selalu mengingat akan dia. Nah,
Semoga ini jadikan amal jariah, menjadikan ilmu bermanfaat, dan mengkualitaskan ibadahnya, dan terus sampai menjadi seorang yang menumbuhkan keimanannya dan sampai husnul khotimah menjadi rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.